warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim. وفضلهم بالفوز العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم فصل على محمد ذي القلب الحليم وآله المحبوب وأصحابه الممدوح ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه أجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, memberikan kenikmatan ketetapan iman dan Islam sehingga kita mampu berkumpul di sini menjalankan salat Id dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kita berdoa bersama bahwa hari ini ibadah Idul Adha yang kita lakukan semoga ibadah yang terbaik di antara Idul Adha sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di dalam bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menghiasi langit dan bumi dengan segala keindahannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya. Ia sendiri yang mengiktiraf. Ia sendiri yang mengiktiraf telah menyatakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Bukanlah pengakuan Ibrahim bahwa dia adalah kekasih Allah. Bukan pengakuan Ibrahim bahwa dia adalah kekasih Allah, tapi Allah yang mengiktiraf bahwa Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Wattahadallahu Ibrahim khalila. Disitulah Allah memberikan ketetapan yang telah digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan sendiri bahwa Ibrahim alaihissalam adalah khalil baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengiktiraf di hadapan seluruh manusia bahwa Ibrahim sebagai imam bagi seluruh manusia sampai hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyatakan bahwa dirinya sebagai imam, tetapi Allah sendiri yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai imam bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Lalu pertanyaannya, orang seperti apakah yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasih? Pertanyaannya,
Lalu orang yang seperti apakah yang dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini? Apa karena ketampanan wajah beliau? Atau apakah karena suara merdu beliau? Ataukah karena harta, hewan ternak yang ia miliki yang begitu banyak yang tak terhitung jumlahnya? Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala imtihan yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, semuanya telah disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Tatkala Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, perintah-perintah, juga larangan, tidak satu perintah pun yang dilewati oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu pun larangan yang ditabrak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Segala sesuatunya telah diselesaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada satu pun perintah yang dilalaikan. Tidak ada satu pun larangan yang ditabrak oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menyampaikan agama Allah, memperkenalkan Allah di hadapan para masyarakat Babilonia pada saat itu, memberitahukan kepada masyarakat bahwa Rabb kalian adalah Allah, pencipta kalian adalah Allah, yang telah memberikan segala-galanya kepada kalian adalah Allah. Maka jamaah sekalian, untuk memberikan hal semacam ini kepada masyarakat Babilonia, sehingga beliau dicampakkan ke dalam api yang membara, beliau dilemparkan ke dalam api yang membara. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya yang masyhur, Mahmud Al-Lusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani telah menceritakan panjang lebar bagaimana ujian yang berat yang mesti dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya karena satu perbuatannya. Beliau tidak pernah mencuri, beliau tidak pernah menyakiti manusia, beliau tidak pernah hutang dengan tidak membayarnya. Beliau mengetuk satu pintu ke pintu rumah masyarakat Babilonia, menjumpai manusia dari lorong satu ke lorong lainnya, menjumpai orang-orang awam dan tokoh masyarakatnya, sampai kepada rajanya untuk mengajak kepada mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gantung dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena inilah beliau dicampakkan ke dalam tumpukan api yang membakar. Diceritakan dalam sebuah hadis, berbulan-bulan seluruh penduduk Babilonia diperintah oleh rajanya mengumpulkan kayu bakar. Dikumpul kayu bakar tersebut di hadapan orang-orang ramai, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilucuti pakaiannya dan diikat tubuhnya, kemudian akan dilemparkan ke dalam tumpukan api yang membara. Begitu besarnya api itu yang menyala, sehingga penduduk negeri Babilonia harus jaraknya jauh 2 mil antara apa yang tempat pembakaran Nabiullah Ibrahim dengan dirinya dari api yang membara. Setelah dilucuti pakaiannya dan telah diikat tubuhnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditempatkan di sebuah alat pelontar yang akan dilontarkan ke dalam api yang membara. Ketika itu hadirin sekalian, malaikatus samawati wal ardh, malaikat yang ada di atas langit dan di bumi berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Para malaikat bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mintalah tolong kepadaku," kata para malaikat. "Mintalah tolong kepadaku." Nabi Ibrahim tidak satu sekecap kata pun terucap dalam bibirnya. Dia mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Dia hanya mengucap itu, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Salah satu keyakinan dari dirinya bahwa Allah tidak akan tinggal diam melihat seorang hamba yang khalil, kekasih Allah, imam bagi seluruh umat manusia, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Lalu seketika api itu dingin, tidak merasakan panas. Pelajaran yang pertama
yang bisa kita petik dari ini adalah membina ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di usia senjanya, ketika baru dapat biji mata penyejuk hati, Ismail bayi kecil yang tampan, justru Allah uji lagi Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan bayi kecilnya untuk agama Allah. Ditinggalkannya di sebuah lembah yang tidak ada asbab kehidupan. Seorang istri Hajar dan bayi kecil yang masih merah, Ismail, ditinggal di lembah tersebut. Satu khirbah air dan beberapa kantong kurma sudah hampir habis. Ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan mereka dan meninggalkan mereka, maka naiklah Nabi Ibrahim alaihissalam ke untanya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam naik ke untanya, tiba-tiba kaki Ibrahim alaihissalam dipegang oleh istrinya Hajar. Istrinya mengatakan, "Ila aina anta ya Ibrahim? Atadrukuna bihadil wad alladhi laysa fiha anis wal sayf." Wahai Ibrahim suamiku, hendak kemanakah engkau? Akankah engkau tinggalkan aku di sini, di tempat yang tidak apa-apa dan tempat tiada siapa-siapa? Tidak ada satupun kata yang terucap dari bibir Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Hajar berteriak kembali, "Ila aina anta ya Ibrahim? Atadrukuna bihadil wad alladhi laysa fihi adis wala sayf." Wahai Ibrahim suamiku, hendak kemanakah engkau? Akankah engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang tiada apa-apa dan tiada siapa-siapa? Tidak ada satupun kata yang terucap dari bibir Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua kali Hajar berteriak dengan kata yang keras, "Ila aina anta ya Ibrahim?" Berkali-kali Hajar berteriak kepada Nabiullah Ibrahim. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari bibir Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Hajar mengucapkan satu kata, satu kalimat, "Allahu amaruka bihada." Apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah, wahai Ibrahim suamiku? Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am." Dan spontanitas Hajar istrinya menjawab dari lubuk hati yang paling dalam, "Idzan la yud'ayyu ilallah." Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami, tinggalkanlah kami. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kefahaman seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, berpisah karena agama, Allah Subhanahu wa taala tarbiyahkan kefahaman hatinya. Inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik untuk membangun rumah tangga di antara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak lama kemudian air bekalan sudah habis, kurma pun sudah habis. Ismail mulai menangis kehausan. Hajar tidak kuat melihat anaknya menangis, menjerit dan menghentak-hentakkan kakinya. Hajar kebingungan, kesana kemari, lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sampai akhirnya jamaah sekalian, air mata Ismail diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata Hajar telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata kepedihan hati Ibrahim saat meninggalkan istri dan anaknya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata mereka tersimpan dan disimpan oleh Allah, diganti dengan air Zam-Zam yang terpancar tepat di Makkatul Musharrafah, dan air ini akan terus terpancar sampai hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kepedihan seorang mukmin. Apabila kepedihan hati itu untuk Allah, Allah lah yang tidak akan pernah tidak membayar, walaupun hanya setetes air mata atau keringat. Kalau itu untuk Allah, Allah pasti akan simpan dalam khosanahnya, dan Allah akan dohirkan kemuliaan untuk mereka di dunia dan akhirat. Allah pancarkan Zam-Zam sehingga hari ini hadirin sekalian, orang merasa bangga dapat meminum air Zam-Zam. Orang dapat bangga dapat membasuh wajahnya dengan air Zam-Zam. Tetapi pernahkah kita berpikir pada saat meminum air Zam-Zam, sebenarnya kita sedang meminum air mata Hajar,
Sebenarnya kita telah meminum air mata Ismail pada saat kita mengguyur tubuh kita dengan air Zam-Zam. Pernahkah kita merasakan bahwa inilah air mata nenek kakek kami, inilah air mata bayi kecil Ismail, inilah air mata kepedihan Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar karena agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun kemudian Ibrahim datang menjumpai keluarganya. Biasanya di antara kita ketika bertahun-tahun kita merantau, kita pulang sampai ke Indonesia, kita sampai pulang di Jember, kita akan membawa oleh-oleh, kita akan membawa buah-buahan, kita akan membawa buah tangan untuk istri dan anak-anak kita, bukan membawa buah-buahan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi membawa satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri perintahkan. Wahai Hajar, kata Nabiullah Ibrahim, wahai Hajar, wahai istriku, albisi waladaka ashalasya, wahai istriku, mandikan anak kita, berikan pakaian yang terbaik, berikan wangi-wangian, sisir rambutnya yang indah. Sesungguhnya kami akan mendatangi sebuah jamuan yang sangat agung. Setelah itu berjalanlah Nabiullah Ibrahim dengan Ismail menuju lembah Mina. Setelah sampai di Mina, Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, Inni ara fil manam anni adbahuka fa'andur madha tara. Ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Setelah itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempersiapkan diri dan melakukan proses penyembelihan putranya Ismail. Pada saat pedang sudah ditempatkan di tengkuk Ismail, tidak dapat menggores sedikit pun kulit Ismail. Lalu Ibrahim mencoba dengan memukul batu di sampingnya, lalu terbelahlah batu itu menjadi dua. Berpikirlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana bisa batu saja bisa terpecah? Kenapa pedangku ini tak mampu menggores sedikit pun kulit Ismail? Lalu Ismail berkata, wahai ayahku, apakah engkau ragu akan melaksanakan tugas dari Allah untuk menyembelihku? Lalu Nabiullah Ibrahim mencoba kembali menaruh pedangnya tepat pada tengkuk Ismail. Lalu Allah berfirman, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian pada saat itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun membawa gibas atau seekor domba yang besar. Malaikat Jibril datang dengan membawa seekor domba yang besar, yang dalam riwayat domba tersebut merupakan domba kurban milik Habil, putra Nabiullah Adam alaihissalam, yang mana domba itu masih hidup dalam surga. Kemudian domba tersebut dijadikan tebusan atau ganti oleh Nabi Ismail. Malaikat Jibril pun datang dan melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berusaha memotong leher Ismail pada saat itu. Dengan penuh rasa takdim dan hormat dan terheran-heran atas Nabi Ibrahim, malaikat Jibril pun berkata, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Ismail menjawab, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar serta putranya Ismail alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan sebagai bagian dari rukun Islam yang dijalani oleh umat Islam setiap tahun dalam melaksanakan ibadah haji. Pelajaran berharga yang kita dapat petik dari kisah ini, dari kisah Ibrahim, dari kisah Hajar yang ditinggal di lembah yang tandus tanpa ada sesuatu apapun, kehidupan maupun apapun, serta kisah Ismail sang putra yang soleh, menunjukkan begitu berartinya sebuah pengorbanan, bahwa hidup ini merupakan sebuah pengorbanan. Tidak hanya itu, bagaimana kita melihat kisah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal ayahnya ketika ia masih dalam kandungan ibundanya, dan ditinggal mati ibundanya di saat usia 6 tahun. Dan selanjutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian sang kakeknya juga meninggal dunia.
Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, anak seusia ini harus ditinggal ayah dan ibundanya serta kakeknya, sehingga tiada pernah kata ucap dalam bibirnya, ya abi, ya umi. Tangannya hanya mengadahkan, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah. Kata itulah yang selalu terucap dalam setiap perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kisah perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut kita jadikan sebagai suri tauladan dan perjalanan untuk menapaki tangga kehidupan ini. Betapa tidak, sampai-sampai sholawat untuk beliau berdua selalu kita baca dalam setiap kita sholat. Saat duduk tasyahud kita selalu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Demikianlah sudah sepatutnya kita jadikan perjalanan beliau berdua sebagai ibrah bagi kita, diri kita dan keluarga kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagi kita yang tidak menunaikan haji tahun ini dan Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita, dan sampai detik ini belum ada niat kita untuk berkurban, masih ada waktu beberapa hari kemudian untuk sebagian kecil harta kita menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa hidup kita ini yang hanya tinggal sedikit ini, kita perlu segera mengambil keputusan untuk menentukan sikap yang benar dan jalan yang benar. Kita gunakan seluruh kehidupan kita, harta dan waktu kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari-hari yang mulia ini Allah mengabulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala fi kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami taubatan nasuha ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kami sebelum kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ayah bunda kami ya Allah. Mereka telah susah payah sepanjang hidup mereka untuk kami ya Allah. Jangan kau matikan mereka sebelum kau sempurnakan iman dan amal mereka ya Allah. Mereka yang telah tiada ya Allah, luaskanlah kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka ya Allah, sejukkan kubur mereka ya Allah. Susah mereka karena kami di dunia ya Allah. Jangan kau tambah susah mereka di kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur mereka di antara taman-taman surga ya Allah. Inilah kami, anak-anaknya berdoa ya Allah di hari-harimu yang suci ini ya Allah. Ya Allah, bahagiakan sisa hidup orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkanlah dari kami anak-anak yang salih dan salihah ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi anak yang berbakti kepada kami di masa hidup kami ya Allah. Anak-anak yang menjadi penyejuk hati kami di usia tua kami ya Allah. Anak-anak kami yang menyebut nama kami dengan lantunan doamu di saat kami telah tiada ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.